mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? Karena di antara pun di dunia ini saya lihat agama-agama yang masuk di akal itu Islam, agama, maaf ya, bukan agama kalian tuh lebih di luar nalar saya lagi gitu loh. Bayangin, kalian menyembah dan percaya kepada Yesus. Yesus itu manusia. Yesus Ya itu sudah. Allah. Oke. Kakak kenal sama Yesus? Yang saya dengar dan saya tahu, Yesus itu kan Nabi Isa ya, kalau di saya ya, Nabi Isa. Itu kan Nabi Isa tuh di agama kami. Dia sama seperti kita. Memang dia bukan lahir seperti dua manusia dari Allah mengirimkan benih ke ke Maryam. Tapi dia itu bagi kami hanya rasul, hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi saya nggak bisa membandingkan agama Islam dengan agama kalian. Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? Kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran. Di mana? Kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Iya, mana harus bahasa Arab? Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Pak Ladu. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku Muhammad nggak ada Kalau ijab begitu, kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya, beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang Muhammad lakukan. Kan begitu, ndak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan bahasa apa yang betul tidak? Ndak begitu kan? Cocok juga kalau ijab kabul, saya gunakan dalil juga bahwa Ijab kabul siapa yang mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul, tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini, Pak Ladu, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i. Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa bagaimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat, gitu kan dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar 4 mazhab ini sama nggak sholatnya? Tidak. Sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Hadis. Orang Hanafi bersedekap nggak? Lalu ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana dulu? Mesti selesaikan yang mana dulu? Kalau Muhammad masih itu sholat, sholat, ini masih begini. sholat. ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak
tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang tidak sama, bertentangan tapi tidak sama. Mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, berarti nggak ada yang tahu. Tidak Berarti bertentangan dengan kosong. apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini, Oke, tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? betul sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke, begini. Berarti beda ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak, kita ngomong ini aja. Saya tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca bismillah nggak? Atau bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat, baca Al-Fatihah, bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU. Ya, kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin. Iya, tidak ada. Nah, tidak itu ada. aja udah beda. Ya, begini, Itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling Itu udah menyalahkan. beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau Antara NU dengan Muhammadiyah udah beda. Antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara Loh, imam itu namanya kamu tebang pilih. Kalau Tadi kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus basmalah. ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang. Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak, begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini, tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. kalau tidak dilakukan mestinya sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak? Loh, beda tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka berbeda di antara 4 imam ini. Tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan kamu hadis kalau Rasulullah sholat, atau Al-Quran. sebentar. Kamu sholat ini nggak bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Di jidatnya dia bersujud di atas batu. Pakai turban. Pulang lagi nih. Oh, nggak bawa batu. Oh, beda sama. Yang benar yang mana ini? Berarti Sholatnya yang benar Muhammad yang yang mana asli. ini? Satu. Jangan panik. Yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Oh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku berini sholat. Bagaimana aku sholat? Jadi orang Syiah begini Halid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan? Begini, kan? Bapak Ladusing ya. Saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? Sebentar. Saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Berarti kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu. Sholat kita bisa di Kita mana-mana. nggak berbicara itu. Kita bicara tentang tata caranya. Tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Nah, itu Syiah bukan kita. Loh, Syiah itu Ahlul Bait. Islam nggak dia? Islam. Dia Islam Syiah. Di Yang pandangan kami membaiat dia sebagai langsung Nabi loh. Iya. Dia bagaimana? keluarga Nabi loh. Keluarga Muhammad loh. Ahlul Bait loh itu. Iya, tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Quran? Ada di hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah, kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Quran ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Quran kata Syiah. Coba di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya, begini dibenarkan atau tidak? Di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya. Ada. Begini pertanyaan Tapi ini. kata Syiah ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak? Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak?
Loh, itu keluarganya dia kok sih ah. Lah, keluarganya dia. Menurut kamu Ali, nih, Ali gimana? Kok Ali itu bisa siapanya Ali Muhammad, itu sholat bro? kayak gitu kalau nggak iya, diajarkan? oke, Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, Begini, menantunya. Iya, betul. Tapi Lah terus kamu ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali, pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan, melebay-lebaykan. Apa Yang- salahnya? yang- Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar, dia tidak terima. Jadi Oke, kamu tahu dia nggak? menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Oh, saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang. Oke, yaudah saya aja yang ngomong ya. Kan kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Dari Ali, betul? Betul. Dari Ali dari Fatimah, betul kan? Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak? Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Umar, itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini sejarah. Yang kalian dapatkan Sejarah. kan? Saya bisa Ilmu- tunjukin. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan. Sebentar ya. Yes. Saya tidak mau ngomong tanpa. Yaudah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mu'ah? Mau apa? Muawiyah. Muawiyah. Terus? Betul kan? Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad? Saya tidak tahu itu. Sahabat. Kau kan pengikut Muawiyah kau. Ya kan? Pengikut Oke, itu anak pertama. Itu cucu pertama. Ya. Cucu kedua, Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain. Ya? Ya? Sit. Ya salah. Malah bercerita tentang sejarah ya. Oke. Loh, Nggak, kita udah sejarah kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Yazid bin Muawiyah. Hah? Sina Yazid bin bin Anas bin Muawiyah. Nakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yewe. Di bawah Ini Islamnya juga nggak tahu sejarah. Ini Kak. Yes, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini yang Pertanyaan yang membunuh dilontarkan Husain- ini begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid. Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jadah, makanya ada istilah haram Jadah. Ya. Betul? Nah, Jadah ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati, kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Tuh. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Sunni. keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, Sunni oke. itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu. Ya udah, belajar. kau Ya, sekarang kalau saya saya tanya, memilih kau Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni, Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. pembunuh keluarga. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Ya. Iya, Sudah? setuju ya? Oke. Sekarang Ya udah. sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad.
Oke, di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian Paulus beriman itu nggak? rasul. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Iya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini, Paulus. begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Nah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini. Begini, ya oke, terserah. Jangan ketawa dulu, jangan tertawa dulu. Bukan Paulus, tapi yang Ya. dibawa kitabnya Lukas. Iya, Anjir. Iya. Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Ya, Paladu. ya. Nah, oke, Masa begini. Paulus nulis Oke, Lukas. berarti Alkitab kita di dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Nah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Nah dulu berarti ya oke, gue mau udah lagi. kok lari sih? Iya, ini saya menerima omongan kalian. Oh ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Yang Lukas. orang iya. itu nama suratnya Lukas. kok. Iya Masa Lukas, jadi betul. Paulus? Iya. Terus Oke. terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah yang nulis kan motif Lukas. Lukas. Ya oke, gini. Aduh, lawak-lawak anjir. Iya, begini. Gue tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus toh. Iya. Lawak-lawak. Iya, ketawa lagi. Ketawa lagi. Ya oke. Justru kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya masa menerima. kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Lawak-lawak 1.500 orang makan. Kacau. Tuh komeng. Iya, ya oke. Sudah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, Alkitab kalian tolong. ini banyak Aku yang minta tolong bertentangan. ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya, percaya Silakan. atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Enggak, oke. Di sini ditulis ya, oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15. Baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Nah, Itu dia tembok pemisah itu yang iya, dibatalkan jadi, antara pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? orang emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31 Begini, tolong bentar baca. dulu, dengar dulu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas Efesus 2 ayat, 16:17 ini gugur. ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Kalian. Roma 3 ayat 31 tolong bacain. Ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas. Tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru berapa kecil. detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31. Minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma
ayat 3. Roma pasal 3 ayat 31 ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus. Pasal 3 Ayat 31. ayat 31. Bacakan nyaring. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan orang Jika yang demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan ikatan iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan Loh, itu yang ini kan nulis sama-sama bertentangan. Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa yang Taurat. membatalkan? Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti batal. Enggak, saya tanya. Iyanya di situ siapa? Iya. Iya apa? Bukan Paulus. Nih. Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Coba baca. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia sebagai manusia ya. Ulang-ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Ya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan. Siapa yang batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan kematiannya, bukan Paulus. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kau makan Indomie, nggak kau rasakan Indomie itu langsung kau telan, nggak tahu kau rasanya, langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak, kan? Pingsan sendiri kok kan? Cek. Cek. Siapa yang membatalkan? Ya, begini, Siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya Di sini siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan. Iya, baik-baik. siapa yang membatalkan Saya bacakan tadi? pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup. Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Yang Siapa yang membatalkan? Nah, menurut kalian siapa ini? Ini siapa? Yang membatalkan siapa? Yesus. Yang mati. Yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan aku. Lawak kau bilang Paulus membatalkan. Lawak. Jangan mute dong. Menurut kalian, iya ini di sini siapa? Yesus. Oke. Dan tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini. Dari hukum Taurat yang mana Ceritanya dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, Siapa yang berbohong? Coba. lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Coba kok Tapi di dengarkan sini sekali lagi ya. tertulis, Jangan sebab membaca dengan matinya sebagai firman. manusia telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan Berarti yang membaca berbohong firman siapa? dengan keculasan. Kami Yang nggak paham. berbohong- yang Sekali lagi berbohong baca. berarti siapa? Sekali lagi baca. Sebab Yang dengan berbohong berarti kematiannya siapa? diganti saya baca sekali lagi. Sebab Oke. dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan, perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang mengubah ini pun, kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus, Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala bangsa. Karena apa? Tembok pemisah itu tadinya gini bro, kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan, jadi tadinya Israel sama Goyim. Iya. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Di satu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 Makin meneguhkan. Apakah kalian Lawak-lawak. Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana?
ada. Nggak ada yang gugur. Nah, di sini Pikiranmu yang gugur. mesti. bagaimana? Coba Gimana kita, nggak? Pak Prap, Gini ya, kita baca, jujurlah dengan kita pikiran sendiri, enggak sebentar, jujur kita dengan baca otak yang sendiri. dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Ya. Lukas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16. Ayat berapa? 16. 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri. Berarti Oke. yang gugur ayat yang mana? Dengar ya, Itu aja. hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah Dilarang. bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan Lebih itu. mudah Ini ayat langit yang mana yang gugur? runtuh. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ayat Lebih yang mana mudah yang gugur? langit dan bumi lenyap daripada satu Ingat. titik dari Ingat, kalian hukum menjawab Taurat. selalu Ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini Apa-apa? yang jadi yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti ini kan Nggak ada yang gugur. bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Lah terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Yang Sebab di dengan mana? matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya, berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana, Iba? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu baca. Nangkap Ketentuannya dengan ketentuannya. segala. Iya, ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition. Paham nggak? Ketentuan. Loh, itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Nah, sekarang Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Mana Jadi mana tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh, ini tadi. Loh, itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 Supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. semuanya? Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok apa? Kok nggak nyimak dari tadi, botol? Jadi Coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca sekali. Jadi yang Baca, dikatakan baca lebih aja. Nggak mudah usah saya langit dan jelasin, bumi baca lenyap aja. ini apa? Baca aja. Nggak usah saya jelasin. Bacalah, baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu Arti- tahu nggak kenapa lebih mudah langit runtuh dan bumi dari lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan? Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Ini nggak nyambung kok, makanya aku bacakan sampai di akhir itu. Oke. Kalau sempat, berarti- dengar. Allah. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan Nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan di ayat. Terus, begini, Halid. sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah, itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, Di sini semua jelas orang akan menjadi pezina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepat runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kamu. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak Betul? boleh, makanya Tidak bisa Taurat itu masih ditiadakan. ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat
jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan tadi. Ini apa kok? Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak Ya bisa memang dibatalkan. nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok Di kata sini Yesus. jelas iya telah Taurat tulisannya di situ. Membatalkan ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, Itu kan maksudnya. itu hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, Itu tidak. yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih mudah lenyap langit dan bumi. Dengar, konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu. Itu lebih mudah langit runtuh daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih, gila kau. Ih, kayak aku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia, artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih, lawak-lawak kau. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu artinya itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua Taurat. Iya, bener. Iya. Bener, Mau bener. tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Lawak-lawak. Sudah Maka betul lah ya, memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah. Kacau kala dunia ini. Sama kayak di Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Setuju tidak Muhammad pengikutnya Paulus? Loh, kamu bilang tadi Paulus membatalkan Taurat, kan bagi kamu melanggar semua. Ini ya, Pak Ladu ya. Pertama dia memfitnah Yesus. Memfitnah Paulus. Pertama dia memfitnah Paulus. Mau apa dia? Ya, kamu tadi memfitnah Paulus. Kau bilang Paulus membatalkan. Loh, mulut tadi. Oke. Mulut tadi. Siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Saya tanya kau, siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Siapa Pak Prof? Kira-kira yang membatalkan hukumnya Allah siapa? Allah sendiri. Jangan kau bilang yes, ini kau lawak-lawak kau. Sekarang saya tanya kau, di dalam surah Al-Kafirun, lakum Ya, dihukum berarti waliyadin. Paulus kalian Kenapa terima tidak? bertentangan? Gantian, udah dijawab. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku di surah Al-Kafirun bertentangan dengan An-Anfal ayat 12. Bertentangan dengan At-Taubah 29. Nah, ini mampus kau. Cuma dijelaskan Al-Quran ke kalian. Ya udah, coba jelaskan. Coba dulu aja jelasin. Jangan bilang percuma. Apalagi kitab kalian. Nah, kitab kalian aja kalian bantah. Kitab kalian sendiri kalian bantah. Kami nggak ada membantah. Lah, Kami nggak ada Yesus. membantah. yakin nggak bantah? Ya nggak ada. Kamu tadi menuduh Paulus membatalkan Taurat. Ternyata tidak. Yesus saja berkata, jangan kalian manggil-manggil aku Tuhan. Lari kau selesaikan dulu atau 123 atau 29mu dengan lakum dinukum waliyah di surah Al-Kafirun. Kenapa Allah itu lawak-lawak? Nah, kok iya? Saya kalian aja kalian tidak percaya, apalagi Al-Quran. Ya, jelasin aja dulu kitab kau. Lah, mending jelaskan Alkitab kalian yang kalian percaya. Lu dari tadi kami udah ngejelasin. Iya. Apa? Apa yang kamu tangkap dari yang kami jelasin? Iya, kalian bantah kan? Kalian bantah Bantah kitab apa? kalian sendiri kan? Membantah apa?
Lah, itu Apa bantahan kami? dua ayat yang berbeda. Apa bantahan kami? bertentangan. Apa bantahan kami Kalian kalau kau mengerti? bisa-bisanya kalian menyatukan ayat yang bertentangan. Lo kau aja nyatukan ayat yang satu konteksnya dengan yang satu. Lo Iya. kami nggak. Sebentar. Kalau kamu Itu sama-sama mengatakan Taurat, loh. Itu sama-sama hukum Taurat. loh. Sekarang saya Sebetulnya tanya, tidak apa ada beda bantahan kami? konteks. Oke. Sama-sama Taurat. Oke. Telah gugur. Yang satu bilang telah gugur. Bertentangan. Nggak juga. ada dikatakan yang satu gugur, yang satu telah belum gugur. Ya, itu dibatalkan dan tidak dibatalkan. Kalian bilang Yang tidak mana yang dibatalkan? Yang mana yang dibatalkan? Oh, diulang lagi nih. Loh, yang mana yang dibatalkan? Ulang lagi nih. Ya ulang aja lagi, nggak apa-apa. Yang mana yang dibatalkan? Iya. Apa Di yang sini dibatalkan? dikatakan. Loh, saya tadi udah Dibaca lagi, menjelaskan. bacain Apa yang lagi. dibatalkan? Ya udah, dari penjelasan dijelaskan dari penjelasan kami aja kamu tidak bisa mencapai konklusi apapun. Makanya tadi saya tanya. Jawaban kalian memaksa. Jawaban kami nggak maksa. Kamu kan melepaskan teks dari konteks. Konteks Yesus mengatakan lebih mudah langit runtuh kalau satu hukum Taurat dibatalkan. Itu konteksnya karena perzinahan. Ya itu tadi udah dijelasin. Yang di Efesus konteksnya adalah ketentuan itu yang dibatalkan sehingga dia menciptakan hukum yang baru. Apa itu? Menyatukan keduanya. Tuh itu jelas, nggak ada yang kami bantah. Itu jadi ibarat kata, kalau saya bisa kasih contoh ya Pak Prof ya, saya nggak boleh makan kacang kedelai. Konteksnya ketika saya lagi alergi. Loh, saya boleh makan kacang kedelai. Kira-kira bertentangan nggak Pak Prof? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan, karena konteksnya ketika saya lagi biduran, ya saya memang nggak boleh makan kacang kedelai. Iya. Ketentuannya adalah jika sakit. Sementara saya boleh makan kacang kedelai. Tuh, kayak gitu aja kok susah kamu. Udah dibilang dia sendiri yang meruntuhkannya sehingga dia menjadikan satu, menciptakan keduanya menjadi satu. Mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? Kembali lagi bersama saya Brother Agus. Hari ini, kita akan mengupas topik yang sering menimbulkan perdebatan. Benarkah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat? Apa makna sesungguhnya dari penyaliban Yesus? Selain itu, kita juga akan membahas perbedaan menarik dalam cara ibadah antara mazhab-mazhab Islam, serta sejarah panas antara Sunni dan Syiah. Jika Anda penasaran dengan bagaimana semua ini saling terkait, jangan kemana-mana, karena diskusi kali ini akan membuka wawasan Anda lebih dalam. Di akhir video, saya akan memberikan 3 kesimpulan penting. Selamat menyaksikan. Di mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? Kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran. Di untuk mana? kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Iya, mana harus bahasa Arab? Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia pakai, kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Nah, Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Pak Lado. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku nikah. Muhammad nggak ada Kalau ijab begitu- kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya, beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang Muhammad lakukan. Kan begitu, nggak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan Bagaimana bahasa apa sholat? yang Betul. betul tidak? Nggak begitu kan? Cocok juga kalau ijab kabul. Saya gunakan dalil juga bahwa Ijab kabul barang siapa yang mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul. Tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini Pak Lado, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i.
Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa gimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat, gitu kan? Dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar Ngerti 4 nggak? mazhab ini sama nggak sholatnya? Tidak. Sebentar, Iya, sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Hadis. Oke, orang Hanafi bersedekap nggak? Taruh ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana Bukan, dulu? Mesti selesaikan yang mana dulu? Kalau Muhammad masih itu sholat, ini masih Begini. sholat. Ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang tidak sama, bertentangan tapi tidak sama. Gini, Oke. mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, berarti nggak ada yang tahu. Tidak Berarti bertentangan dengan kosong. apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini, Oke, tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? betul sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke, begini. Berarti beda ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak kita ngomongin Saya- aja. saya Saya belum- tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca Bismillah nggak? Atau Bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat baca Al-Fatihah, Bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU, ya. Kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin. Iya, tidak ada. Nah, tidak ada. itu aja udah beda. Ya, begini, Itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling Itu udah menyalahkan. beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau Antara NU dengan Muhammadiyah udah beda. Antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. Betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara Loh, imam. itu namanya kamu tebang pilih. Kalau Tadi kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus bahasa Arab. ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang, Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak, begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini, tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. kalau tidak Di dalam dilakukan hadis mestinya ada. sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak? Loh, beda. Tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka berbeda di antara 4 imam ini. tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan kamu hadis kalau Rasulullah sholat, ataupun Al-Quran. sebentar, kamu sholat ini nggak bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Toeng, di jidatnya dia bersujud di atas batu. Si pakai turban. Pulang Beda. lagi nih. Oh nggak bawa batu. Oh beda sama. Yang benar yang mana ini? Berarti Sholatnya yang benar Muhammad yang yang mana asli. ini? Satu. Jangan panik. Yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Loh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku ini sholat. Bagaimana aku sholat? Jadi orang Syiah begini Khalid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan? Begini, kan? Bapak Ladusing ya. Ini saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu begini. Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? Sebentar, Tahu, ada saya jawab dulu. hadisnya. Saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Berarti kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu.
Sholat kita bisa di Kita mana-mana. nggak berbicara itu, kita bicara tentang tata caranya. Tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Nah, itu Syiah, bukan kita. Loh, Syiah itu Bukan Ahlul saya. Bait. Islam nggak dia? Islam. Nah, Dia Islam Syiah. Di yang pandangan kami membayar dia sebagai langsung Nabi loh. Iya. Dia Bagaimana? keluarga Nabi loh. Keluarga Muhammad loh, Ahlul Bait loh itu. Iya, tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Quran? Ada di hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah, kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Quran ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Quran Di Al-Quran kata Syiah. justru Coba Syiah. di Begini. Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya, begini Sebentar. dibenarkan atau tidak? Dibenarkan Sebentar. atau tidak? Di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya. Ada. Begini, pertanyaan Tapi ini kata Syiah ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah Iya ini nggak? katanya. Hah? Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak? Loh, itu keluarganya dia kok Syiah. Lah, keluarganya dia. Menurut kamu Ali, nih, Ali gimana? Kok Ali itu bisa siapanya Ali itu Muhammad, sholat bro? kayak gitu kalau nggak iya, diajarkan? oke. Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, menantunya. Iya, betul. Lah terus kamu Ali ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali, pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan. Apa Yang- salahnya? yang- Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar, dia tidak terima. Jadi Oke, kamu tahu dia nggak? menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Oh, saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang. Oke, yaudah saya aja yang ngomong ya. Kan kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Dari Ali, betul? Betul. Dari Fatimah, betul kan? Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak? Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini sejarah. Yang kalian dapatkan Sejarah. kan? Saya bisa tunjukin. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan. Sebentar ya. Saya tidak mau ngomong tanpa. Yaudah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mau apa? Muawiyah. Muawiyah. Terus? Betul kan? Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad? Saya tidak tahu itu. Sahabat. Kau kan pengikut Muawiyah kau. Ya kan? Pengikut Oke, itu anak pertama. Itu cucu pertama. Ya. Cucu kedua Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain. Ya? Ya? Sit. Ya salah. Malah bercerita tentang sejarah ya. Oke. Loh, Yazid. kita udah sejarah kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Yazid bin Muawiyah. Hah? Sina Yazid bin bin Anas bin Muawiyah. Nakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yehwe. Di bawah tapi. Ini Islamnya juga nggak tahu sejarah. Ini Kak, guys, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini yang Pertanyaan yang membunuh dilontarkan Husain- ini begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid.
Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jada, makanya ada istilah haram Jada. Ya. Betul? Nah, Jada ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati, kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Tuh. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Sunni. Keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, Sunni oke. itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu. Ya udah, kalau sekarang kalau saya saya tanya, memilih kau Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni, Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. pembunuh keluarga. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Ya. Iya, Sudah? setuju ya? Oke. Sekarang Ya udah. sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke, di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian beriman nggak? Rasul. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini, Paulus. begini, Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Nah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini. Begini, ya oke, terserah. Jangan ketawa dulu, jangan tertawa dulu. Rasul Paulus, tapi yang Ya. dibawa kitabnya Lukas. Iya, Anjir. Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Ya, Paladu. ya. Oke, Masa begini. Paulus nulis Oke, Lukas. berarti Alkitab kita, di dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Nah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Nah dulu berarti ya oke, gue mau Oh, kok udah lari? kok lari sih? Ya ini saya menerima omongan kalian. Oh ini yang Puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya, tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda.
Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 1010 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.